Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di podcast Koperasi. Kita dalam beberapa menit ke depan akan ngobrol-ngobrol santai ya, Bapak. Oke. Dengan perkenalkan saya Anggi dan rekan saya Romli. Kami dari bidang koperasi, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Oke, untuk tema kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang bisnis koperasi di era digital. Tentunya dengan narasumber kita yang mungkin sudah tidak asing lagi ya di dunia perkoperasian ini. Wah, sepak terjangnya sudah bat-bat gitulah ya Pak. Oke. Yang jelas bukan saya. Oh iya, Pak. Enggak. Yang pertama ada Bapak Ahmad Ma'ruf SEMSI. Beliau merupakan akademisi dari dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sebagai bagian dari Gerakan Koperasi. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang Mas. Sehat Pak. Sehat. Selalu sehat. Selalu sehat. Alhamdulillah. Amin. Kemudian yang kedua, di tengah-tengah kita juga ada Bapak Purnama Setiawan ST. Beliau merupakan pengawas koperasi muda Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Mbak Anggi, Mas Romli, Pak Ma'ruf. Ya. Kita ke Pak Pur terlebih dahulu. Ya, Untuk Pak. kesibukan sekarang apa Pak? Ya, masih dengan rutinitas pekerjaan, baik yang itu yang sudah terdokumenkan lewat DPA ataupun yang pekerjaan tambahan yang ditugaskan Ibu Kepala Dinas melalui Bapak Kabid, ya seputaran itulah sibukan sekarang. Sudah mulai kegiatannya di tahun Nah, ini yang jelas RAT. Ya betul. RAT juga mulai pemeriksaan kesehatan juga sudah kita mulai karena koperasi binaan kita kan di 300-an ya Mas ya. Jadi lebih baik kita dari awal sudah kita rencanakan untuk pemeriksaan kesehatan agar nanti ke belakangnya tidak crowded dengan kegiatan yang lain. Baik, sudah cukup sibuk ya. Kemudian dari Pak Ma'ruf sendiri Pak, ini dari akademisi dan juga dari Gerakan Koperasi Pak. Sekarang kesibukannya apa aja Pak? Ya, tentu ini mulai ngajar ya. Semester ini kita mulai ngajar, berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa dan tentu kita sebagai dosen juga tetap harus berinteraksi dengan komunitas yang lain termasuk di dalam gerakan koperasi ya. Seperti hari ini senang saya bisa ketemu tadi 25 koperasi. Dan ada yang milenial tadi. Jadi saya kira itu energi baru untuk gerakan koperasi Mas Pur. Ya, alhamdulillah. Karena itu yang sedang giat kita cari Pak. Iya. Untuk milenial ini regenerasi. Baik. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke topik karena seperti yang kita ketahui kalau di Dinas Koperasi itu ketika masuk saja kita sudah banyak melihat logo Sibakul. Mungkin dari Pak Pur sendiri bisa untuk sedikit menjelaskan apa itu Sibakul Dinas Koperasi. Sebenarnya Sibakul itu kalau dari awal platform Sibakul itu hanya sebagai database pelaku koperasi dan UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti kalau di kementerian tuh ODS lah ya. Ya, jadi dari Ibu Kepala Dinas itu ingin membuat suatu wadah terkumpulnya satu data untuk pelaku UKM di DIY dan juga koperasi. Namun pada perkembangannya dan laju perkembangannya di laju ada pandemi, maka disitulah ada suatu inovasi bagaimana sih di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dengan platformnya Sibakul itu dapat membantu pelaku-pelaku UKM yang terdampak pandemi. Maka adalah muncul suatu inovasi free ongkir dan juga market hub yang pada saat itu, dan yang saya ketahui pada awal itu modal pertama 245 juta kalau nggak salah itu untuk free ongkir, dan ternyata kalau nggak salah UKM sangat antusias dan itu ditambah terus melalui dana keistimewaan sehingga logo Sibakul itulah dari kita dari Dinas
Pemda DIY melalui dinas kita untuk dilabelkan di mungkin di macam program-program kita. Diikutkan sih. Kita ya. Karena sesuai dengan visi misi Bu Kadis ya. Gitu Pak. Untuk itu kalau kita lihat nih di website Sibakul itu ternyata ada logo juga, hurufnya K gitu ya. Kalau nggak salah ya Mas Rom ya. Iya. Di situ ada tulisannya klinik koperasi. Nah, itu mungkin produk baru atau bagaimana ya Pak? Terus kemudian apa sih Sibakul klinik koperasi? Manfaatnya, kemudian kira-kira kalau mau bergabung bagaimana? Oke. Kalau Sibakul tadi itu kan wadah besarnya. Kalau kita secara itu ya, secara tangkap wadah besarnya dari situ UKM. Awalnya memang lebih ke UKM. Namun di tahun kemarin itu Ibu juga, Bu Kepala Dinas juga ingin koperasi itu juga ada di Sibakul tersebut. Jadi kita taruh di situ klinik koperasi, dari K itu kan klinik koperasi. Nah, maksudnya dengan klinik koperasi itu, klinik maksudnya kan tidak hanya untuk pengobatan, tapi juga ada untuk kecantikan. Nah, mungkin kita ngambilnya dari situ. Jadi untuk menambah performa koperasi, makanya dengan klinik koperasi itu ada tentang, kalau sesuai kita Penkes itu ada 4 aspek. Nah, itu masuk di situ semua, baik kelembagaannya, tata kelola, database. Yang jelas kita pendataan koperasi dulu untuk awalnya. Lalu langkah selanjutnya masing-masing koperasi diberi akun untuk pengisian. Dan di situ juga ada nanti pelaporannya tiap 3 bulan, yang proses surat edaran dari Bapak Gubernur sedang kita proses agar koperasi itu dapat mengisi dan juga melaporkan salah satunya ke dinas koperasi di 3 bulan itu. Beberapa tools di klinik koperasi itu mensinergikan sehingga program kita juga dengan kebutuhan koperasi seperti diklat-diklat dan lain-lain. Ini masih terus berproses, mungkin nanti dapat dilengkapi lagi, termasuk mungkin dari masukan-masukan dari Pak Ma'ruf atau praktisi yang lain. Oke, berarti selain bermanfaat ya tadi untuk koperasinya, untuk dinas juga semuanya bersinergi dengan dinas selaku pembina untuk koperasi berbadan hukum DIY. Untuk koperasi bergabung di klinik itu gratis atau berbayar? Oh, enggak ada biaya. Ada biaya. Tinggal mengisi aja sih ya. Kalau memang kesulitan, teman-teman dari bidang pasti membantu. Artinya banyak sekali manfaatnya ya. Dan gratis yang penting. Gratis yang penting. Nah, kita kembali ke Pak Ma'ruf lagi nih, Pak Ma'ruf. Jadi kan Bapak ini kan memang dari awal sudah akademisi, kemudian sudah lama berkecimpung di koperasi Pak ya. Salah satunya mungkin di Kopkar UMY, di UMY juga ada BMT UMY pula. Nah, saya juga beberapa kali lah bertemu dengan Pak Ma'ruf ini ketika Pak Ma'ruf ini mendampingi komunitas untuk tumbuh menjadi koperasi. Nah, mungkin bisa sedikit sharing-sharing Pak dari fase itu mungkin sebelum pandemi Pak ya, atau mungkin Bapak malah sudah berkecimpung sebelum masyarakat kita mulai kenal dengan smartphone, dengan internet. Nah, sedangkan saat ini eranya sekarang sudah, kemarin ada pandemi, gaya belanjanya berubah, kemudian sudah memakai smartphone, sudah familiar. Nah, mungkin dari Bapak bisa menggambarkan sedikit sharing dari perkembangan zaman dulu hingga kemudian tantangan yang dihadapi koperasi saat ini. Betul. Jadi lingkungan bisnis kan berubah ya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sebenarnya. Kalau koperasi dalam konteks bisnisnya nggak menyesuaikan, ya pasti dia ketinggal. Kan gitu ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan dengan teman-teman koperasi tadi yang waktu diskusi tadi pagi, kita nggak bisa lagi misalnya koperasi itu misalnya pembukuannya itu masih manual, masih pakai Excel misalnya, wis ora zamane. Harus ditransformasi kepada sistem informasi. Itu jadi kebutuhan. Mending investasi uang ke situ daripada investasi meja, kursi, ruang. Mending investasi software, ya kan? Investasi aplikasi itu jauh prioritas. Itu contoh.
Kenapa? Karena lingkungan bisnis yang berubah. Lingkungan bisnis yang berubah ini, konteks koperasi adalah bagaimana semakin memudahkan layanan pada anggota. Jadi koperasi nggak boleh kehilangan jati diri bahwa koperasi hadir itu dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota. Kita bukan seperti toko umum atau bank umum. Kalau koperasi simpan pinjam ya melayani anggotanya. Baik dari sisi misalnya kebutuhan modal untuk modal kerja, modal investasi ataupun apapun itu ya. Demikian juga anggota yang memiliki sisa dana itu ya, itu silakan ditampung di koperasi untuk dipinjamkan ke koperasi. Jadi ruhnya koperasi itu tetap harus eksis, harus semakin ngentel gitu, tapi proses bisnisnya harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi ideologinya nggak boleh goyang dong. Maknanya apa? Koperasi tetap harus tempat untuk gotong royong, tempat untuk saling bantu sesama anggota memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan utama itu kan mayoritas ekonomi ya. Padahal kebutuhan koperasi anggota itu nggak hanya ekonomi, ya sosial, ya budaya. Maka model kayak gini acara podcast pun harusnya juga bagaimana anggota itu ya, itu juga bisa terpenuhi pada aspek non ekonominya. Jadi 3 itu. Tapi dalam proses bisnisnya harus mengikuti perubahan zaman. Perubahan teknologi informasi itu sudah menuntut. Sekarang saya sebut misalnya BMT misalnya. BMT itu mana ada BMT yang mayoritas sekarang sudah pakai aplikasi. Saya bisa ngecek, oh tabunganku masih piro, piro, dan saya angsuran bulan ini berapa, sudah bisa. Saya harus bayar listrik, bayar pulsa, ya di situ. Itu multi bisnisnya akan ada di situ. Dan itu jadi kebutuhan. Kalau koperasi tidak mau menerapkan teknologi informasi, sudahlah, saya yakin dia akan ketinggal. Karena koperasi itu mengikuti perubahan yang dimana anggotanya juga berubah, dinamis. Anggotanya sekarang juga pengen datang maget gitu ya, duduk neng anune datang gitu, pesanannya datang. Saya pesen yaket itu dilewat Sibakul, saya pesen thread dari Bantul terkirim di Nogotirto tempat saya. Itu kan coba kalau nggak pakai teknologi informasi, ada market hub-nya Sibakul, susah ya. Karena bisnis yang lain juga menerapkan itu. Koperasi tetap harus kompetitif. Tapi bukan berarti kita mendorong agar koperasi itu face to face bersaing dengan bisnis non koperasi. Sebenarnya enggak itu. Koperasi itu menaikkan layanan pada anggotanya, silakan gunakan teknologi informasi sebagai tool, kan gitu ya. Jadi koperasi jangan keluar dari ruhnya. Ya, saya khawatir juga nanti contoh koperasi sekarang banyak koperasi bermasalah di tingkat nasional. Betul. Yang bahkan sampai gugat menggugat itu karena dia keluar dari ruh koperasi. Kehilangan jelas jiwa-jiwa. Keluar dari ideologi koperasi. Itu yang saya maksud, dia ekspansi bisnis mengatasnamakan koperasi. Ini beda toh ya. Jadi di situ maka saya sepakat Dinas Koperasi selalu mengembangkan 2 pilar ini. Ini mata uang ini. Dalam mata uang itu, satu mata uang koin itu ada 2 sisi yang nggak bisa saling meniadakan. Ideologinya tetap harus dibangun, bisnisnya dibangun. Bangun bisnis jangan lupa ideologinya, kan gitu. Anda bangun ideologi tanpa bangun bisnis ya ditinggalkan. Lu koperasi wong niate nglayani bisnis ora iso nglayani kan gitu kan, ya mesti lari dia. Tapi 2 ini harus dibangun dua-duanya. Itu catatan saya. Dari banyak perkembangan koperasi sekarang, koperasi yang maju ya koperasi yang tata kelolanya, penerapan teknologi informasinya itu udah jadi istilah major ya, menjadi kebutuhan. Nah kira-kira begitu. Itu. Berarti memang masih PR banget ya Pak ya untuk koperasi-koperasi yang mungkin belum menerapkan teknologi gitu ya. Oh iya. Masih ada. Kemarin Penkes di Bantul itu masih pakai Excel. Ya. Ya itu. Nanti padahal isinya banyak orang pengurusnya mantan-mantan. Jadi iya, ketika tidak tersinkron ya, itu kan pengambilan keputusan jadi lambat. Lalu prinsip koperasi itu kan ada keterbukaan. Kalau sekarang menggunakan aplikasi ya, teknologi sistem informasi yang cepat, kita langsung tahu kok. Oh, kita posisinya seperti ini sekarang, kegiatannya ini itu semua diketahui. Minimal ya, sekarang itu minimal website itu harus ada. Soal website nggak harus untuk transaksi, nggak apa-apa, tapi untuk memenuhi kebutuhan anggota tadi tentang informasi pada anggota.
Jadi website bukan untuk gagah-gagahan, ini loh kita koperasi modern, bukan itu konteksnya. Adalah bagaimana kita melayani anggota tentang keterbukaan informasi koperasi sehingga anggota tahu toh koperasi kita ini sekarang seperti apa, langkah kedepannya kayak apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Itu harus minimal itu. Lalu sistem informasi tadi, sistem informasi untuk keuangan itu nggak boleh lagi manual. Kenapa? Errornya manual tuh tinggi. Orang itu kadang-kadang lupa, ya kurang 1 juta kenapa jadi 100.000, ya kan? Tapi kalau pakai sistem informasi itu cepat, ya bisa aja input salah mungkin, tapi verifikasinya jadi lebih cepat, jadi lebih cepat. Dan hari ini, jadi dalam aplikasi bisnis itu kita misalnya usaha warung, sore nanti kita langsung ngecek hari ini kita posisi untung berapa, omset berapa, tahu. Nek dulu kan enggak. Dulu itu baru ditutup buku per tanggal 30 misalnya itu per akhir bulan. Awes telat ngambil keputusan. Iya toh? Sekarang tahu kita itu untung berapa, sore nanti udah tahu semua. Apa stok yang habis misalnya, oke, minyakku habis, minyak kita habis misalnya, tahu semua ya. Nah, itulah fungsi teknologi. Dan koperasi kalau mau maju dalam layanan anggota harus pakai teknologi informasi. Itu udah kebutuhan kan gitu. Iya. Gitu. Artinya memang sangat penting Pak ya untuk koperasi itu dapat beradaptasi tanpa kemudian meninggalkan jati diri. Yes, itu yang kata kuncinya di situ. Kata kunci. Nah, kita kembali ke Pak Pur nih Pak. Jadi tadi sempat disampaikan terkait Sibakul dan juga terkait klinik koperasi. Nah, apakah kegiatan atau program dari Sibakul dan klinik koperasi ini adalah salah satu bentuk dari dinas untuk kemudian mendorong koperasi untuk bisa beradaptasi, untuk dapat bertransformasi dari sisi teknologi, Pak? Iya Mas, itu merupakan salah satu daya dorong dari dinas sendiri untuk apa ya bahasanya, mengajak ayo dong koperasi-koperasi ini untuk tools digitalisasinya itu mengikuti era-era sekarang gitu loh. Jadi dengan kita buka, ya secara sederhana aja, kita buka web Sibakul, kita daftar terus ataupun daftar ongkir segala gitu kan harus tahu IT-nya lah minimal. Kalaupun misalnya untuk ya ada banyak koperasi yang mungkin pengurusnya ya mungkin sudah sepuh ya kan. Ya itu kan bisa ke minta tolong atau apa ke manajer atau yang lebih fresh, lebih muda gitu. Juga di klinik juga malah justru lebih kompleks nek tak rasa, karena harus ada inputannya, ada pelaporannya lewat secara online gitu kan. Jadi itu salah satu dari cara kita, dari daya dorong kita agar koperasi, ada lembaga koperasi ini lebih apa ya, lebih bisa melek IT lah, melek IT gitu, minimal melek IT itu dulu, karena nggak bisa seperti yang Pak Maruf tadi sampaikan, ya nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Jadi ya itu benar Mas, itu salah satu dari program dari dinas untuk mengajak teman-teman gerakan koperasi untuk melek digital lah di Sibakul dan klinik koperasi itu. Baik Pak, kalau tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Pur klinik koperasi itu memang program dinas ya untuk mendorong koperasi. Ayolah melek digital, udah waktunya ya, walaupun baru coba-coba dulu gitu, ibaratnya baru belajar dulu dan lain seterusnya. Nah, mungkin kalau dari pandangan Pak Ma'ruf, bagaimana sih untuk menggugah ya membuat koperasi-koperasi yang saat ini mungkin masih terlalu jauh dengan teknologi itu, kira-kira ada tips apa sih Pak untuk teknologi apa saja yang bisa mereka terapkan? Mungkin dari yang paling sederhana seperti itu Pak. Kalau saya gini, jadi proses transformasi organisasi koperasi itu ada 2 pendorong, internal dan eksternal. Nah kita bicara eksternal, taruhlah dinas ini eksternal, komunitas kampus ini eksternal.
Nah, eksternal bisa men-challenge bahwa kenapa Anda perlu rubah. Kadang-kadang dia kan nggak sadar bahwa sebenarnya perubahan itu diperlukan. Nah, itu bisa mulai dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja koperasi yang dilakukan oleh dinas misalnya, baik dinas provinsi, dinas kabupaten misalnya, itu penerapan teknologi informasi sekarang dibobot yang lebih tinggi, kan bisa. Oh iya. Iya kan? Yuk nek rapat anggota ya biasa. Nek rapat yang bagaimana, kan begitu kan? Sama dengan pengadministrasian pembukuan ada. Kalau dulu ya zaman saya ingat berkoperasi pertama itu selalu ada 12 atau 13 buku wajib. Iya toh? Yeah. Oh itu ada buku ini. Wis ra zaman itu. Sekarang sudah digital. Nah, itu dirubah sekarang dalam format yang sesuai gitu ya dengan konteks tiap daerah. Tentu kemajuan tiap daerah kita nggak harus bandingkan dengan misalnya kemajuan koperasi yang di luar negeri, misalnya Singapura, nggak harus terlalu jauh. Ya kita paling nggak koperasi-koperasi yang sudah atau bisnis-bisnis yang sudah menerapkan teknologi informasi. Nah itu jadikan parameter kinerja, itu eksternal. Dorongan yang internal memang mulai perubahan itu paling banyak bukan dari anggota tapi memang dari pengurus. Nah sekarang bagaimana pengurus mau bergerak mentransformasi itu, karena di banyak koperasi faktanya ya anggota itu cenderung ketika dapat manfaat sudah bagus ya oke, kira-kira gitu ya. Tapi kalau disuruh terlalu jauh gitu kadang bahasanya itu partisipasinya belum tinggi. Maka internalnya harus dari pengurus dan pengawas. Nah target pengurus pengawas itu kan dia sendiri yang tahu sebenarnya saya butuh mentransformasi pada apa dulu. Nggak harus lalu semua bikin aplikasi Android, nggak harus ngapain, sesuai kebutuhan. Tetapi ditransformasi. Tadi saya katakan semua koperasi kan ada kegiatan bisnis, karena kalau koperasi nggak ada kegiatan bisnis itu namanya paguyuban kan itu hanya tempat kongkong. Koperasi harus ada bisnis. Nah tata kelola bisnis yang sering rentan itu adalah pembukuan keuangannya, pengadministrasi keuangan atau accountingnya. Nah sekarang terapkan teknologi informasi untuk accounting itu, entah sistem informasi yang basisnya online maupun offline, sekarang banyak. Maka sejak dulu saya selalu minta ke dinas koperasi, Mas ada aplikasi apa yang tinggal diinstal ya, nggak usah bayar, pokoknya dinas koperasi bikin aplikasi kita tinggal nginstal. BI juga membuat kayak gitu kan, banyak ya, beberapa kampus mau ada. Tetapi kalau hanya disuruh nginstal tapi enggak dong aku kudu piye ra ono gunane. Maka tadi saya sepakat. Ketika sudah ada klinik koperasi, klinik itu harus nyediain obat. Kan gitu. Nah, obatnya itu salah satu misalnya aplikasi yang siap diinstal ke harddisk koperasi-koperasi. Karena tidak semua juga harus online. Saya garis bawahi. Teknologi informasi tidak harus semua basisnya online. Banyak anggota itu yang masih suka Mas online dihack duitnya hilang piye. Ya wis saiki offline tapi sudah pakai sistem informasi yang computerized kan itu ya, sehingga errornya itu kecil. Nah itu disuntikkan aja, instalkan aja ya, download. Kenapa? Karena investasi aplikasi itu juga ya nggak murah itu ya. Kami ngelola toko itu untuk biar digital itu selalu per tahun berapa invest awal itu sekitar 20-an juta, awalnya dulu 12 kan tergantung kebutuhan gitu ya. Nah itu kan gede itu bagi koperasi. Kalau itu sekarang royaltinya itu yang bikin koperasi, pemegang hak ciptanya itu dinas yang membeli, itu diinstalkan ke koperasi-koperasi yang memang jadi dampingan koperasi. Saya kira itu sudah mempercepat proses transformasi. Karena kadang-kadang kalau nggak ditunjukin ini loh maknanya, ini loh caranya, ya kadang-kadang belum semua siap. Kan itu. Kalau yang spesifik yang harus di-develop ya artinya itu tadi kan software basis ya. Nanti mungkin develop menjadi misalnya Android menjadi aplikasi, itu pasti ada pengembangan teknologi ya. Itu oke lah, silakan mau investasi di situ enggak ada masalah. Kira-kira begitu. Baik, tadi disampaikan Pak. Jadi dinas ini harus punya klinik kan. Klinik ini harus menyediakan obat. Nah, obatnya bisa dalam bentuk aplikasi. Tadi yang disampaikan. Nah, yang ingin kita tanyakan,
dari dinas ini sudah ada upaya atau kegiatan belum sih untuk kemudian memasyarakatkan teknologi ini, memasyarakatkan transformasi digital ini kepada koperasi, tentunya seperti yang disampaikan tadi sesuai dengan kebutuhan koperasi masing-masing gitu Pak. Ada nggak Pak? Kalau kegiatan spesifiknya itu mungkin lewat diklat ya Mas ya. Kita ada tahun ini sosial media marketing sertifikasi. Untuk tahun lalu juga ada itu digitalisasi. Namun itu kan terbatas kepada peserta saja toh. Angkatan kita paling cuma 30 orang, 30 koperasi. Jadi ini kemarin juga sudah kita sampaikan ke teman-teman ketika kita penkes sambil kita sosialisasikan gitu. Karena kita tahu banyak koperasi yang memang belum masih manual. Beberapa penkes pun koperasi kita dapat ya memang karena pengurusnya terus udah sepuh-sepuh. Itu sih. Itu kita ya nggak bisa memaksakan karena itu suatu kelembagaan ya, memang yang mereka dipilih oleh anggota sebagai mewakili menjadi pengurus ya udah hak mereka, udah sah gitu kan. Hanya mungkin kita memberi masukan-masukan aja selaku pembina. Oke lah ditarik dari pengurus misalnya berapa orang, 1-2 orangnya dari yang milenial atau apa gitu. Jadi gitu sih Mas. Untuk menyampaikannya beberapa caranya sih. Artinya tadi bisa menjadi masukan bagi dinas ya ketika dari gerakan salah satu dari gerakan koperasi menyampaikan bahwa dinas ini harus bisa menjadikan obat. Salah satunya mungkin bentuknya aplikasi salah bisa satu ya. Jadi sebuah wacana ke depan gitu ya. Baik, untuk closing statement mungkin dari Pak Ma'ruf ada harapan atau apa yang dapat disampaikan bagi gerakan koperasi maupun mungkin bagi dinas. Jadi pengembangan bisnis yang berbasis komunal, koperasi ini kan satu entitas bisnis yang basisnya tidak individualis tapi kolektif. Nah, tentu membangun kesadarannya itu butuh proses. Ya, seperti tadi ya, regenerasi yang lamban ini menjadikan bisnisnya juga terjadi tertinggal. Lambat laun kalau itu enggak ada perubahan, mati dia, tinggal papan nama, tinggal badan hukum saja. Karena apa? Karena koperasi ini bisa eksis kalau ada dua kaki. Satu bisnisnya jalan, yang kedua ideologinya kuat. Kedua kuat. Nah, kedua hal ini harus sama-sama dibangun. Nah, salah satunya adalah pilar untuk mengakselerasi ideologi maupun bisnis itu menerapkan teknologi informasi. Kalau bisnisnya bagus, organisasinya terbuka, kan gitu kan? Karena pakai teknologi informasi itu menjadikan anggota itu semakin merasa atau bahasanya itu ownership-nya ya, bahkan ya sense of belonging-nya itu naik nih, ya rasa memilikinya naik, dan itu modal bagi koperasi tumbuh. Karena koperasi banyak yang tiarap karena ditinggalkan anggotanya. Nah, pertanyaan juga kenapa anggota meninggalkan itu? Ya karena anggota ada yang pragmatis. Ya saya itu gabung hanya mau kepentingan ekonomi saja. Begitu nggak dapat ya saya keluar. Kan ada itu. Nah, disitulah challenge. Maka dua sisi ini harus dikembangkan secara paralel. Saya kira itu ya. Dan saya kok optimis ya koperasi tetap akan bisa eksis selama dia mampu mentransformasi organisasi dan proses bisnisnya. Walaupun saat ini koperasi sedang ya Pak ya di berita ya. Oh, enggak apa-apa. Itu justru menunjukkan ada koperasi yang bagus, ada koperasi yang jelek. Koperasi jelek itu hampir semua yang saya review, koperasi-koperasi yang berkasus dengan polisi itu semua kaki ideologinya tadi hilang. Betul. Ya, jadi itu begitu organisasi koperasi kaki ideologinya hilang, mesti berkasus. Demikian juga koperasi ideologinya bagus tapi tumpul di bisnis, ya tinggal papan nama juga, karena nggak ada manfaatnya. Kan begitu ya. Saya kira itu. Mas. Terima kasih Pak
Ma'ruf Ya. dan Pak Pur Iya. atas Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya koperasi itu potensinya tinggi sekali ya Pak, sangat besar Ya. dan terbukti gitu ya. Cuma memang harus tegar, harus kuat di ideologinya dan juga Di ya sisi bisnisnya. bisnis. di sisi bisnisnya kita juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Betul. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian Iya. untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan Pak Ma'ruf lagi. Ya, boleh. Amin. Atur waktunya ya. Kita nanti atur-atur aja, ngobrol-ngobrol lagi. Dan para pendengar juga kalau misal dari gerakan koperasi ingin apa tadi konsultasi dan lain sebagainya, Dinas Koperasi ada klinik koperasi, bisa dibuka di websitenya Sibakul Klinik Koperasi, seperti itu. Kalau Kita mau tampil di podcast juga oh dipersilakan. Wah. iya, kalau mau tampil di podcast Boleh. juga nanti bisa kirim kesan-pesannya di klinik koperasi itu ada semua. Oke, cukup sekian dari kami. Saya Anggi mohon undur diri dan Romli. mohon maaf apabila ada salah. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.